fucked up, bitch. Di awal film, terlihat seorang wanita misterius yang sedang melakukan obrolan multichat dengan teman-temannya. Di obrolan itu, ia mengatakan bahwa sebentar lagi akan diadakan perburuan untuk membantai orang-orang yang tidak baik. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene pun beralih di dalam sebuah pesawat. Di sana ada seorang pria yang berbincang dengan salah satu pramugari, yang saat itu tengah menawarinya makan malam. Tak lama kemudian, dari belakang datanglah seorang pria yang membuat kegaduhan di dalam pesawat, dan lalu ditenangkan oleh pria tua yang mengaku berprofesi sebagai dokter. Setelah berhasil menenangkannya, ia lalu menyuruhnya untuk berbaringan di lantai dan meminta sebuah pulpen ke pramugari, yang lantas digunakan untuk menusuk leher pria itu. Pria itu lalu membalasnya dengan menggunakan sebuah botol bir. Keadaan pun semakin kacau. Kemudian datanglah seorang wanita misterius dari belakang sambil membawa sepatu high heel-nya. Hey, Dengan keadaan sekarat, pria itu lalu diseret oleh pria tua ke dalam ruangan sebuah pesawat. Di sana juga berisikan wanita berambut pirang yang sedang tertidur pulas. Ketika wanita itu bangun, ia sudah mendapati dirinya sedang berada di tengah hutan bersama 11 orang lainnya dengan mulut yang telah tersumpal. Mereka tidak mengetahui kenapa bisa berada di sana dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah rerumputan, terlihat ada sebuah kotak kayu besar yang segera dibuka oleh salah satu dari mereka. Ternyata, di dalam kotak itu terdapat seekor babi juga senjata, dan mereka semua lantas bergegas menuju ke kotak tersebut. Seorang wanita pirang lantas menemukan sebuah kunci penyumpal dari mulut mereka. Setelah itu, mereka lantas mengambil senjata masing-masing, meski tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tembakan dari arah bunker yang berada di padang rumput. Mereka pun lantas lari karena mengetahui tembakan itu menuju ke arah mereka. Wanita pirang itu pun harus menjadi korban pertama dari serangan itu. Dilanjutkan dengan wanita berikutnya yang terjatuh ke sebuah lubang jebakan hingga badannya tertusuk sebuah duri yang sangat besar. Good job. Good job. Ready? Satu persatu dari mereka pun berhasil dihabisi, kemudian 3 orang dari mereka lantas berhasil keluar dari sana dan menuju ke sebuah warung yang terletak di tepi hutan. Di sana mereka bertemu sepasang lansia dan meminta telepon untuk menelpon polisi. Mereka pun begitu terkejut mendengar perkataan dari salah satu lansia bahwa mereka sedang berada di suatu wilayah bernama Arkansas. Salah satu dari mereka lalu mengambil sebuah cemilan untuk dimakan, yang membuatnya seketika keracunan dan tewas begitu saja. Sepasang lansia tadi kemudian melemparkan bom asap dan menembak sisa dari mereka dengan shotgun yang telah dipersiapkan. Setelah memastikan mereka mati semua, si lansia lantas menghidupkan ventilasi udara dan membersihkan mayat juga darah dari orang-orang tadi. Tak lama kemudian, si perempuan mendapatkan sebuah telepon yang mengatakan jika ada seorang wanita yang sedang menuju ke tempat mereka, dan wanita itu mereka namai sebagai Snowball. Singkat cerita, datanglah Snowball masuk ke dalam toko, dan para lansia ini berpura-pura seperti tidak sedang terjadi apa-apa. Snowball lantas membeli sebuah rokok di sana, dan menanyakan di mana ia berada saat ini. Para lansia ini lalu menjawab bahwa dirinya sedang berada di Arkansas. Namun Snowball tidak percaya, karena di Arkansas rokok yang ia inginkan berbeda dari mereknya. Mengetahui suatu kejanggalan itu, Snowball lantas membunuh sepasang lansia itu dengan shotgun yang disembunyikan di kolong meja. you fucked up, bitch. Setelah membunuh para lansia, Snowball pun lantas bersiap-siap mengambil persediaan peluru dan bergegas pergi dari dalam toko. Sesampainya di luar, Snowball lantas bersembunyi di semak-semak karena mendengar ada sebuah drone yang datang ke sana. Drone itu pun kemudian ditembak oleh seorang pria bernama Gary, dan Snowball keluar mengatakan bahwa dirinya berada di pihak yang sama dengan Gary. Snowball dan Gary lalu pergi dari sana dengan menaiki kereta yang tengah melaju.
Di dalam kereta, mereka berdua lantas bertemu dengan para imigran yang tidak bisa berbahasa Inggris. Gary pun mencurigai para imigran itu dengan berpikir bahwa para imigran ini sedang berakting dan berada di pihak orang-orang yang ingin menembak mereka. Saat Gary ingin membunuh para imigran itu, tiba-tiba kereta pun berhenti dan ternyata kereta ini dihentikan oleh para militer untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan para imigran selesai, imigran ini kemudian berbicara dengan berbahasa Inggris di hadapan Gary. Gary yang marah pun lalu mengambil granat yang kemudian dimasukkan ke dalam sangkar burung imigran itu. Sayonara, sugar tits. Setelah kejadian itu, Snowball lantas dibawa ke camp militer untuk bertemu dengan pimpinan militer dan membuat laporan bahwa dirinya sedang diburu oleh seseorang yang tak dikenalinya. Di camp militer, Snowball lantas dipertemukan dengan seorang pria tua bernama Don, yang para militer pikir bahwa Don ini salah satu orang yang telah memburu Snowball. Snowball pun membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa Don ini juga salah satu darinya yang sedang diburu. Setelah membuat laporan tentang apa yang terjadi pada mereka, Don dan Snowball pun lantas dilepaskan oleh para militer. Tak lama kemudian, datanglah sepupu Don ke sana yang bertujuan menjemput mereka untuk pulang. Saat di dalam mobil, Snowball mengetahui jika sepupu Don ternyata sedang berbohong. Ia lalu menendangnya keluar dan melindas kepalanya hingga membuatnya tewas. Setelah membunuh sepupu Don, Snowball lantas membuka bagasi mobil yang ternyata terdapat mayat dari Gary yang telah tewas. Mereka pun sempat berdebat satu sama lain atas kejadian yang telah mereka alami di sana. Don pun mengatakan bahwa dari 11 orang yang terbangun tadi, hanya menyisakan mereka berdua sementara yang lain telah tewas dibunuh. Tak lama kemudian, keluarlah seekor babi dari dalam hutan, dan mereka berdua lantas menyusun rencana untuk memancing orang yang menembak mereka dari dalam bunker. Di dalam bunker, terlihat ada beberapa orang yang merupakan dalang dari pembunuhan itu, dan salah satu dari mereka lantas keluar bunker untuk buang air kecil. Saat sedang kencing, ia dikagetkan dengan kehadiran Don dan Snowball yang tiba-tiba menusuknya dari belakang. Suara teriakan temannya itu pun membuat orang-orang di dalam bunker lalu bersiaga dengan senjata mereka masing-masing. Kemudian dari atas bunker, Snowball lalu memasukkan seekor babi ke sana yang membuat orang-orang di sana teralihkan. Kesempatan itu pun dipakai oleh Snowball untuk muncul dan menembak satu persatu dari mereka. Beberapa saat kemudian, sebuah telepon radio pun berbunyi yang memanggil Don dan bertanya apakah kau sudah menghabisi Snowball. Karena perkataan itu, Snowball jadi tidak percaya lagi dengan Don dan mengira Don adalah salah satu dari mereka. Alhasil Don lantas dibunuh oleh Snowball. Setelah membunuh Don, terdengar lagi suara dari radio yang meminta Snowball untuk datang menemuinya. Snowball lantas bertanya ke seorang pria yang sekarat di mana keberadaan orang yang berbicara di radio. Pria itu pun mengatakan bahwa keberadaannya sekitar 3 km menuju barat laut. Setelah mendapatkan informasi itu, Snowball pun lantas membunuhnya. Kemudian scene pun mundur 1 tahun yang lalu, dan terlihat ada beberapa orang yang sepertinya sedang menyusun rencana untuk melakukan permainan pembunuhan tadi. Usut punya usut, ternyata orang-orang tersebut adalah elit global yang bergelimang harta. Bahkan, mereka mampu menyewa satu negara untuk dijadikan lokasi permainan pembunuhan itu. Salah satu dari mereka pun menunjukkan foto-foto orang yang akan menjadi korban mereka. Dan salah satunya adalah wanita tadi, yang mereka sebut sebagai Snowball. Snowball yang berhasil sampai ke lokasi, ia pun diminta untuk menaruh senjatanya di sebuah kotak surat sebelum masuk ke dalam rumah. Pintu gerbang rumah itu pun lalu terbuka sendirinya dan lantas Snowball pun masuk ke dalam sana. Sesampainya masuk ke dalam rumah, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Athena Stone, yang merupakan dalang dari semua permainan pembunuhan itu. Snowball pun sempat berdebat dengan Athena. Ia menanyakan kenapa menamainya Snowball, tapi Athena malah mengalihkan pembicaraan itu dengan bercerita tentang masa kecilnya. Tak lama kemudian, karena kesal, Snowball pun lantas menyerangnya dan pertarungan pun tak terelakkan. Terlihat pertarungan mereka sangat epik,
karena Snowball adalah mantan militer yang pernah ditugaskan di Afghanistan. Singkat cerita, Snowball akhirnya pun berhasil menang, meski dirinya harus terluka parah akibat terkena beberapa tusukan dari Athena. Setelah kejadian itu, Snowball lalu melihat seekor kelinci yang membuatnya bisa bangkit kembali. Ia pun lalu mengobati lukanya dan berganti pakaian. Setelah semuanya beres, Snowball lantas pergi menuju ke sebuah pesawat dan ia disambut begitu hangat oleh pramugari dan pilot di sana. Dan film pun juga berakhir.